Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan kalau Nobita yang sedang bermalas-malasan hingga membuat Doraemon kesal karena Nobita selalu saja membuang-buang waktu. Akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk membuat Nobita tidak membuang-buang waktu lagi dan bisa melakukan sesuatu dengan terjadwal. Dan Doraemon pun mengeluarkan jam jadwal. Nah, di sini Doraemon pun segera menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat tersebut dan meminta kepada Nobita untuk segera menuliskannya di jadwal ini. Pada awalnya Nobita menolaknya, tapi karena dipaksa oleh Doraemon, akhirnya Nobita pun segera menuliskan jadwal yang akan ia lakukan. Nah, di sini ketika Nobita ingin memasukkan kertas itu, dia tidak bisa. Nah, Doraemon yang melihat kalau Nobita tak bisa memasukkan kertas jadwal itu, dia pun akhirnya yang memasukkannya. Tak lama kemudian di sini akhirnya robot itu pun aktif. Namun tiba-tiba di sini robot itu malah menyerang Doraemon, yang membuat Doraemon keheranan kenapa ini bisa terjadi karena dirinya bukanlah Nobita. Dan Doraemon pun baru menyadari kalau siapapun yang memasukkan kertas ke dalam robot itu, maka dialah yang harus menjalankan jadwalnya. Dan di sini yang harus menjalankan jadwalnya adalah Doraemon. Tak lama kemudian di sini ibu pun datang sambil membawa dorayaki dan juga minuman jus. Akhirnya di sini Doraemon dan juga Nobita berniat untuk memakannya, tapi tiba-tiba robot jadwal itu malah meminta kepada Doraemon untuk segera mengerjakan PR ataupun belajar, karena jika tak melakukan hal itu pasti robot itu akan menyerangnya. Akhirnya di sini mau tak mau Doraemon pun segera mengerjakan tugas milik Nobita walaupun dia terpaksa. Nah, kemudian ketika Doraemon selesai mengerjakan tugas, dia pun dibuat sangat terkejut karena Nobita telah menghabiskan dorayaki dan juga minuman itu, hingga membuat Doraemon kesal karena Nobita sangatlah tega. Akhirnya di sini Nobita pun langsung pergi dan dia pun berniat untuk tidak membuang-buang waktu lagi dan berniat untuk bermain. Tak lama kemudian robot itu pun meminta kepada Doraemon untuk segera makan, tapi Doraemon kebingungan apa yang harus ia makan karena semua makanannya telah dihabiskan oleh Nobita. Akhirnya di sini karena harus menuruti jadwal, Doraemon pun hanya memakan angin saja. Kemudian waktu jadwal selanjutnya pun akan segera dimulai dan di sini Doraemon disuruh untuk segera pergi ke kamar mandi, dan nampak kalau Doraemon pun tidak melakukan apapun di dalam kamar mandi itu. Dan ketika menonton TV, di sini TV itu sama sekali tak nyala dan hanya siaran burem saja. Akhirnya ibu Nobita pun datang dan memperbaiki televisi itu hingga memunculkan film kesukaan Doraemon, tapi tiba-tiba robot itu malah mematikannya, yang membuat Doraemon menjadi sangat kecewa karena robot itu benar-benar sangatlah kejam. Dan di sini Doraemon pun dipaksa untuk tidur siang, tapi dia sama sekali tak bisa untuk melakukannya karena ini bukanlah kebiasaan dirinya. Akhirnya di sini Doraemon pun segera menjalankan jadwal selanjutnya, yaitu bermain tali menali, tapi Doraemon sama sekali tak bisa untuk melakukannya dan malah membuat tubuhnya terlilit oleh tali itu. Kemudian jadwal selanjutnya adalah bermain baseball. Ketika keluar rumah di sini terlihat kalau cuaca hujan, tapi robot itu tetap memaksa Doraemon untuk segera pergi menuju ke lapangan dan bermain bola baseball. Dan nampak kalau di lapangan sama sekali tak ada orang karena saat ini sedang hujan, tapi di sini Doraemon harus menjalankan jadwal dan bermain bola baseball sendirian. Tak lama kemudian di sini akhirnya Giant dan juga Sonio pun lewat dan keheranan dan apa yang dilakukan oleh Doraemon, hujan-hujan begini kenapa dia malah bermain baseball. Tak lama kemudian di sini Giant pun segera menangkap bola milik Doraemon itu dan segera melemparkannya balik. Setelah Giant melemparkan bola itu, Doraemon pun langsung melemparkan tongkat baseballnya dan langsung pergi untuk kabur dari robot itu. Nah, di sini robot itu pun tak akan membiarkan Doraemon kabur. Nah, di sini Doraemon pun segera menggunakan baling-baling bambu untuk pergi lebih jauh dari robot itu agar dia tak terus mengejarnya. Singkat cerita, Doraemon pun pergi ke rumah Shizuka dan segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepadanya. Dan di sini dia meminta kepada Shizuka untuk mengizinkannya bersembunyi di rumahnya. Tiba-tiba di sini jam jadwal sudah sampai ke rumah Shizuka dan berhasil menemukan Doraemon. Kemudian jam jadwal itu pun segera mengambil kue milik Shizuka dan segera melemparkannya kepada Doraemon dan memaksa Doraemon untuk memakannya. Akhirnya di sini Doraemon pun segera kabur dari dalam rumah Shizuka dan pergi lagi. Nampak kalau jam jadwal itu tak akan membiarkan Doraemon untuk kabur.
Kali ini Doraemon pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam gorong-gorong taman dan dia menganggap kalau saat ini dirinya sudah aman. Tapi tiba-tiba di sini jam jadwal itu berhasil menemukan Doraemon dan membuatnya menjadi sangat panik. Ketika Doraemon berniat untuk kabur, di sini jam itu sudah menghadang Doraemon dan berniat untuk segera menangkapnya. Tapi tiba-tiba ada sebuah sambaran petir yang menyerang jam jadwal itu hingga membuatnya langsung ambruk. Nah, di sini Doraemon pun mengira kalau jam jadwal itu sudah rusak, tapi tiba-tiba jam jadwal itu bisa bangkit kembali walaupun dia telah tersambar petir hingga membuat Doraemon panik dan dia pun kembali berlari untuk menghindari kejaran dari jam jadwal itu. Akhirnya di sini jam jadwal itu pun pergi ke rumahnya Suneo dan Suneo mengatakan kalau dia tak tahu sama sekali tentang keberadaan dari Doraemon. Tapi di sini jam jadwal bisa mengetahui keberadaan dari Doraemon dan segera mencari keberadaannya dan berhasil menemukan Doraemon lagi. Akhirnya di sini Doraemon pun pergi ke rumahnya Giant dan dia pun meminta tolong kepada Giant untuk melindunginya dari jam jadwal itu. Nampak kalau di sini Giant pun berusaha untuk melindungi Doraemon, tapi sepertinya di sini jam jadwal itu tak bisa dihentikan oleh Giant sekalipun. Akhirnya di sini Giant pun pasrah dan membiarkan jam jadwal itu untuk bertemu dengan Doraemon dan jam jadwal itu meminta kepada Doraemon untuk makan malam karena sudah tak ada lagi waktu untuk pulang ke rumah. Dia pun meminta kepada Doraemon untuk makan di sini saja. Nah, di sini akhirnya Doraemon pun harus makan malam di rumahnya Giant. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan jam jadwal yang menyerang Doraemon hingga membuat sekeluarga Giant pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh jam jadwal itu. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan kamar Nobita yang berantakan dan ibu Nobita meminta kepada Nobita dan juga Doraemon untuk segera membersihkan kamarnya karena kalau tidak maka mereka tak akan dapat jatah makan siang. Akhirnya di sini mereka pun segera membereskan kamarnya. Ketika Nobita dan juga Doraemon membereskan kamar tersebut, tiba-tiba Nobita pun menemukan sebuah sepatu merah yang mana membuat Nobita mengingat sesuatu. Nah, Doraemon yang melihat hal itu pun dia pun bertanya-tanya sepatu siapakah itu. Kemudian di sini Nobita pun segera menceritakan kalau sepatu ini milik teman masa kecilnya yaitu Non-chan. Nah, dahulu dia bersama Non itu berteman dengan sangat baik dan rumah mereka hanyalah bersebelahan dan setiap hari Nobita selalu saja bermain dengan Non-chan. Nah, di sini nampak kalau mereka sangat berbahagia bermain bersama. Bahkan ketika Nobita terjatuh, di sini Non-chan pun mencoba untuk menenangkan Nobita hingga membuat Nobita senang karena mendapatkan teman yang benar-benar sangat baik. Tapi di sini Nobita pun terkena pengaruh dari Giant dan juga Suneo untuk berbuat nakal kepada Non-chan agar bisa dianggap sebagai seorang laki-laki karena Nobita terus saja bermain dengan perempuan. Nah, di sini Nobita pun berbuat nakal kepada Non-chan dengan merusak mainannya dan juga mengambil sepatu milik Non-chan hingga membuat Non-chan langsung menangis. Nah, di sini Nobita pun langsung pergi sambil membawa sepatu milik Non-chan. Nah, di sini nampak kalau Nobita pun yang bermain dengan Giant dan juga Suneo, dia pun merasa sangat bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Bahkan ketika pulang ke rumah, di sini Nobita pun sama sekali tak berani masuk ke dalam rumah karena takut Non-chan akan mengadu ke ibunya. Nah, di sini ketika Nobita masuk ke dalam rumah sambil diantarkan oleh neneknya, nampak kalau ibunya sama sekali tak marah. Itu berarti Non-chan sama sekali tidak mengadu kepada ibunya. Akhirnya di sini Nobita pun berniat untuk pergi ke rumah Non-chan, tapi dia sama sekali tak melihat kalau Non-chan tak keluar rumah dan akhirnya di sini Nobita pun tak jadi untuk main ke rumah Non-chan. Singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu, ibunya pun mengabarkan kepada Nobita kalau Non-chan telah pindah rumah. Dan benar saja ketika Nobita pergi ke rumah Non-chan, rumahnya sudah kosong dan membuat Nobita menjadi sangat sedih. Tak lama kemudian neneknya pun datang dan mencoba untuk menenangkan Nobita yang sedang sedih karena telah kehilangan Non-chan sebelum dia meminta maaf dengan perlakuan nakalnya.
Akhirnya di sini Nobita pun mengatakan kalau dia benar-benar merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan di masa lalu kepada Nonchan dan dia berniat untuk memperbaiki semuanya. Akhirnya di sini Doraemon pun mengajak Nobita untuk memperbaiki apa yang telah terjadi di masa lalu dengan menggunakan mesin waktu. Akhirnya di sini Nobita pun segera pergi ke masa lalu untuk segera melakukan apa yang harusnya ia lakukan. Tapi ketika di sini Nobita bertemu dengan Nonchan, nampak Nonchan sama sekali tak mengenali Nobita yang besar. Nah di sini Nobita dan juga Doraemon pun segera pergi dan segera membuat Nobita berubah menjadi kecil karena Nonchan hanya mengenali Nobita yang kecil saja. Nah di sini setelah Nobita berubah menjadi kecil kembali, dia pun segera menemui Nonchan dan nampak kalau Nonchan sama sekali sangat senang melihat kedatangan dari Nobita karena dia sudah menunggu kedatangannya. Akhirnya di sini nampak kalau Nobita pun mengembalikan sepatu milik Nonchan itu dan juga meminta maaf kepadanya atas perbuatan nakal yang ia lakukan sebelumnya. Nah di sini nampak kalau Nonchan pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan dia merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan Nobita. Nampak kalau mereka pun sangat berbahagia dan juga Nobita memberikan beberapa hadiah kepada Nonchan hingga membuatnya menjadi sangat senang. Dan Nonchan pun juga memberikan beberapa mainannya kepada Nobita untuk kenang-kenangan sebelum dia pindah rumah. Akhirnya di sini nampak kalau Nobita dan juga Nonchan pun merasa sangat bahagia dengan hubungan baik mereka berdua. Singkat cerita, waktu Nonchan untuk pindah rumah pun akhirnya tiba dan terlihat kalau di sini Nobita kecil pun segera menyapa Nonchan dari kejauhan dan akhirnya di sini mereka pun langsung berpisah untuk selama-lamanya. Dan di sini nampak kalau Nobita benar-benar sangat sedih sampai meneteskan air mata karena harus berpisah dengan sahabat yang benar-benar sangat menyayanginya. Kemudian di sini Nobita pun segera kembali ke masa depan sambil membawa mainan yang telah diberikan oleh Nonchan sebelumnya dan dia tidak akan pernah melupakan hal tersebut. Setelah kembali ke masa depan, nampak kalau di sini ibu Nobita pun kembali marah kepada Nobita karena telah membawa barang rongsokan lagi. Hal itu malah membuat Nobita menjadi sangat kesal karena ibu Nobita mengatakan hal itu dan mengatakan kalau ini bukanlah barang rongsokan. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan boneka milik Nonchan yang mana itu akan menjadi kenangan yang sangatlah indah bagi Nobita. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Nobita yang babak belur setelah dihajar oleh Giant dan dia pun berlari ke rumah. Nah sampai ke rumah di sini Nobita pun segera masuk dan dia pun berhasil selamat dari kejaran Giant dan Giant pun mengatakan kalau dia akan menghajar Nobita lagi nanti. Nah di sini nampak kalau Nobita dibuat sangat sedih karena dia setiap hari selalu saja dihajar oleh Giant. Di tempat lain nampak kalau Doraemon saat ini sedang bermain sebuah permainan memasukkan sebuah bola ke dalam tongkat, tapi di sini Nobita malah datang yang membuat bola itu tak masuk ke dalam tongkat tersebut yang membuat Doraemon menjadi sangatlah kesal kepada Nobita dan Doraemon mengatakan kalau Nobita selalu saja mencarinya ketika ada masalah dan dia meminta kepada Nobita untuk berusaha dengan usahanya sendiri. Nah di sini Nobita pun segera mengatakan kalau hal itu tak akan mungkin bisa terjadi karena dia saat ini sedang dihajar oleh Giant karena jika dia sampai berani menghadapinya pasti akan babak belur. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat yaitu armor tembus pandang dan Doraemon mengatakan kalau armor ini bisa melindungi Nobita walaupun tak terlihat dan kekuatannya sekeras baja. Nah di sini Nobita pun ragu apakah armor itu benar-benar bisa melindunginya karena terlihat kalau armor itu sama sekali tak terlihat. Tapi Doraemon segera mengatakan kalau orang yang hanya bisa melihat armor itu adalah orang yang pintar saja, sementara orang yang bodoh tak akan bisa untuk melihatnya. Nah di sini karena Nobita tak ingin dianggap bodoh, dia pun segera memakai armor itu. Nah di sini Nobita pun merasa percaya diri kalau dirinya pasti bisa untuk mengalahkan Giant dengan menggunakan armor ini dan dia pun segera pergi untuk segera menghajar Giant.
Setelah Nobita pergi, di sini Doraemon pun berniat untuk bersantai, tapi dia merasa sangat khawatir kalau Nobita pasti akan dalam masalah jika dia menganggap semua ini serius. Dan Doraemon pun segera pergi untuk segera menyusulnya. Nah, kemudian di tengah jalan Nobita pun bertemu dengan Shizuka dan bertanya apakah dia bisa melihat armor yang ia pakai. Nah, di sini nampak kalau Shizuka pun menjawab iya, dan ternyata yang dimaksud oleh Shizuka adalah armor yang berada di belakang Nobita. Tapi Nobita menganggap kalau dia memang benar-benar memakai armor dan dia pun langsung pergi untuk segera menghadapi Giant. Nah, di tengah jalan tiba-tiba Nobita pun hampir terkena sebuah bola. Beruntungnya ada sebuah kayu yang melindunginya. Nah, Nobita pun merasa kalau semua ini mungkin adalah kebetulan saja. Tiba-tiba di sini muncul seekor anjing yang terkena bola baseball itu dan berniat untuk menggigit Nobita. Nah, di sini ketika anjing itu hampir saja mengenai Nobita, dia langsung dipanggil oleh majikannya untuk makan dan langsung pergi. Nah, Nobita pun mulai menganggap kalau di sini armor itu benar-benar sangatlah berguna dan mampu untuk melindunginya. Nobita pun kembali melanjutkan perjalanan dan dia pun bertemu dengan seorang bocah yang sedang bermain bola baseball dan dia pun meminta kepada bocah itu untuk memukulkan tongkat baseball itu kepadanya. Nah, di sini ketika Nobita menerima pukulan itu, dia pun merasa tak sakit sama sekali dan merasa kalau saat ini dia benar-benar sangatlah kebal. Nah, bocah itu pun segera mengatakan kalau ialah tidak sakit karena tongkat baseball ini terbuat dari karet. Tak lama kemudian di sini ketika Nobita berjalan, dia pun kejatuhan sebuah batu candi, tapi Nobita tak merasakan sakit sama sekali. Nah, di sini Nobita pun kembali melanjutkan perjalanan dan ternyata batu candi sebelumnya itu hanyalah styrofoam saja. Kemudian ketika Nobita bertemu dengan Sunio, dia pun langsung meminta kepada Sunio untuk segera memberitahu Giant kalau saat ini dia menantangnya untuk bertarung. Seketika hal itu membuat Sunio menjadi sangat terkejut. Di tempat lain Nobita pun juga memberitahu teman-teman yang lain kalau dia menantang Giant untuk bertarung. Seketika semua teman-teman menjadi sangat terkejut melihat Nobita yang benar-benar sangatlah nekat. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan saat ini Sunio sedang memberitahu Giant kalau Nobita menantangnya. Hal itu membuat Giant menjadi sangat kesal karena Nobita benar-benar sok jago. Tapi Sunio pun segera mengatakan jika Nobita percaya diri seperti ini, pasti dia telah menggunakan alat milik Doraemon untuk menghadapi Giant. Dan di sini Giant pun mulai ketakutan karena dia menyadari kalau mungkin dia bisa kalah kalau Nobita menggunakan alat milik Doraemon. Tak lama kemudian teman yang lain pun datang ke tempat Giant dan memberikan sebuah secari kertas yang berisi pesan dari Nobita yang meminta kepada Giant untuk segera pergi ke bukit belakang sekolah karena dia menantangnya untuk bertayung. Nah, di sini Giant yang merasa tertantang, dia pun langsung pergi untuk menemui Nobita. Nah, di tempat lain kita pun akan diperlihatkan saat ini Nobita dan juga teman-teman yang lain sudah berada di bukit belakang sekolah dan menunggu kedatangan dari Giant. Tak lama kemudian di sini akhirnya Giant pun datang dan sudah ditunggu oleh Nobita. Nah, Nobita pun segera meminta kepada Giant untuk segera menyerangnya. Nampak kalau di sini Giant pun cukup ragu karena dia tak tahu apa yang dimiliki oleh Nobita untuk bisa mengalahkannya. Nah, di sini ketika Giant sudah berada di hadapan Nobita, tiba-tiba dia langsung meminta maaf kepadanya atas perbuatannya sebelumnya hingga membuat teman-teman menjadi sangat terkejut. Dan Giant pun mengatakan kepada Nobita kalau dia benar-benar merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan sebelumnya dan bertanya apakah yang dipakai oleh Nobita saat ini untuk menghadapinya. Nah, di sini Nobita pun mengatakan kalau dia saat ini sedang memakai baju Ultra yang mana itu adalah sebuah armor yang sangatlah kuat dan memiliki kekuatan sekeras baja. Nah, di sini Giant pun meminta kepada Nobita untuk meminjamkannya dan Nobita pun segera meminjamkan benda itu kepada Giant. Dan Nobita pun mengatakan jika benda ini tidak bekerja pada Giant, maka Giant benar-benar orang yang bodoh. Hal itu membuat Giant pun menjadi kesal dan dia meminta kepada Nobita untuk segera memukulnya dengan menggunakan sebuah tongkat baseball. Akhirnya di sini Nobita pun bersiap untuk memukul Giant. Tak lama kemudian Doraemon pun datang ke tempat itu dan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan terlihat saat ini Nobita pun memukuli Giant dengan menggunakan tongkat baseball itu. Dan di sini Giant yang tidak ingin malu dan dianggap bodoh, dia pun mengatakan kalau ini sama sekali tak sakit. Setelah beberapa kali pukulan mendarat di kepala Giant, Giant pun langsung pingsan karena tak kuat menahan rasa sakit dari pukulan tongkat baseball yang diberikan oleh Nobita ini. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Doraemon yang merasa kalau semua ini benar-benar
benar-benar sangatlah konyol. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Thank you. Thank you.